Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk dia hari ini. Oke. Dan ini juga bisa vice versa ya, bisa jadi energi kamu ataupun dia. Hari ini bagaimanakah yang terbaca tentang hubungan percintaannya kamu? Kita akan coba cek. Tapi ingat ya buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan ambil 3 kartu energi awal kamu ataupun dia ya. Bagaimanakah energinya hari ini? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Nah, di sini ada soulmate. Dia kayak ngerasa aja, kita itu soulmate, ya. Seolah-olah tidak bisa terpisah. Tetapi di sini ada suatu keadaan yang berputar di situ-situ aja. Ya, mungkin saja hubungannya sering on off atau terlalu sering konflik tapi baikan lagi gitu ya. Atau ada kesalahan yang dia buat dan dia mencoba untuk memperbaiki lagi. Namun setelah diperbaiki dia melakukan lagi. Ada pola yang berulang di sini yang dia lakukan. Tetapi dia kayak ngerasa mungkin saja di saat dia mungkin menjauh dari kamu, di saat dia meninggalkan kamu, di situ dia merasa kehilangan kamu, merasa kesepian. Nah, balik lagi karena dia ngerasa jangan-jangan kita soulmate gitu loh. Tetapi terlalu sering hal-hal yang menyakitkan kamu, dia mungkin melakukan sesuatu yang membuat kamu kecewa, ya. Dia membuat kamu itu merasa terus bersedih gitu ya. Terkadang di saat kamu membutuhkan dia tidak ada. Nah, namun kalau dia yang membutuhkan kamu selalu ada. Nah, ini membuat kamu itu kayak ngerasa berpikir, kayaknya kita nggak soulmate, tapi dia berpikir kita soulmate gitu loh. Oke, nah jadi ini terlihat seseorang ini mungkin terlalu ego. Seseorang ini mungkin terlalu apa ya, kayak keras kepala lah dia, ya, egois, dan dia juga merasa kayak ya ingin menang sendiri gitu loh. Dia hanya mementingkan kebahagiaannya dia tanpa memikirkan kamu di sini. Jadi soulmate yang dikatakan dia itu hanya di pihak dia aja yang mengatakan. Di pihak kamu itu kayak ngerasa wah ini jauh dari kata soulmate gitu loh. Karena kenapa? Ada cinta tapi saling menyakiti gitu loh. Dia mencintai aku tapi dia sering loh tanpa dia sadari mungkin ya aku merasa tersakiti, aku sedih. Bahkan ya di saat aku butuh kamu ya atau dia nggak pernah ada. Itu membuat kamu ngerasa ini cinta seperti apa gitu loh. Oke? Nah, di sini juga ada yin. Merasakan adanya satu keseimbangan hubungan itu dengan kamu ataupun dia ya. Dia kayak ngerasa aku yin, kamu yang ya yan ya gitu ya. Yin dan yang ya. Jadi kamu merasa kayaknya nggak mungkin deh. Ya, kenapa aku harus bertahan dengan orang seperti kamu? Yang tidak bisa memahami, yang tidak bisa menghargai hubungan ini. Seolah-olah kita selalu bersama, tapi hati itu kayak udah menghilang kemana gitu ya. Seakan-akan tidak ada sebuah kedamaian di hubungan ini. Jadi dia ini hari ini itu kayak ngerasa, ya mungkin dia punya masalah ya sebelum-sebelumnya. Lalu dia pengen minta maaf lagi sama kamu. Tapi kamu mikir gitu loh. Mikir banget. Come to it. Ya, mungkin di sini beberapa dari kamu kayak ngerasa ya akan menempuh jalan yang benar-benar kayak ya aku pengen menarik diri dulu gitu loh. Itu yang kamu harapkan, yang kamu inginkan di sini. Karena kamu mencoba untuk meninggalkan dia, tapi ternyata dia tidak bisa, tidak mau. Tapi di saat kamu bersama dengan dia, ya dia sering nyakiti kamu. Ini yang membuat pola berulang itu terjadi terus gitu loh. Ya. Dia mah enak ya.
dia happy, dia bahagia. Dia saat, butuh kamu ya kamu ada, tapi di saat kamu butuh dia kemana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu selama ini. Seperti ada misteri dalam hubungan ini ya, ya. Seperti ada sesuatu hal yang membuat kamu itu kayak ngerasa banget, ini hubungan yang aneh gitu. Jadi kamu juga mikir, seperti ada sebuah misteri yang tidak bisa diungkap dalam hubungan ini. Jadi aneh kan? Aneh. Kalau kita cinta itu pasti kita carinya itu ya kebahagiaan. Yang bisa mengerti tentang diri kita, yang bisa memahami tentang diri kita gitu ya. Bukan mengghosting, bukan kayak meninggalkan begitu saja, hilang begitu saja ya. Oke? Dan dia tidak juga bisa mengontrol egonya, mengontrol keras kepalanya itu nggak bisa. Tetap ada keras kepalanya itu yang sulit untuk dirubah di sini. Mungkin dia sadar kalau dia itu orang seperti itu. Tapi itu sulit untuk dirubah di saat ini. Kenapa? Karena kamu yang selalu memberikan kesempatan buat dia. Mungkin saja di sini, mungkin kamu perlu nih untuk memberikan dia punishment gitu ya, efek jerah kepada dia. Karena kamu juga bingung, ini hubungan seperti apa? Kamu nggak mengerti, kamu nggak paham gitu loh. Kebahagiaan itu nggak kamu dapatkan. Justru saat kamu meninggalkan dia, ya kamu juga merasakan hal yang sama seperti dia. Tapi kamu juga bisa mengontrol. Nah, namun dia tidak bisa mengontrol. Ya, ini aku rasakan. Coba kita lihat isi hati dia seperti apa. Perasaan terdalamnya. Oke. Perasaan terdalamnya. Oke, 4 ya. Kita ambil 4 aja. Nah, ternyata di sini dia juga memanifestkan kamu. I'm manifesting you. Dia selalu sih memanifestkan kamu, atau mungkin di sini dia terlalu mudah tergoda dengan rayuan, mungkin teman ataupun siapa, atau dia itu sulit untuk menolak ajakan teman yang membuat dia akhirnya ya seperti ini, lebih mengutamakan teman daripada kamu gitu loh. Harusnya kan kamu nih yang harus diprioritaskan, bukan teman. Tapi di saat kamu butuh dia justru pergi bersama temannya ya. Itu yang membuat kamu merasa ya aku bingung nih dengan dia gitu. Ini cinta atau apa sih gitu. Seperti ada cinta yang dimanfaatkan di sini. Oke. Nah, aku nggak tahu ya di sini apakah kamu memang sudah terpisah atau tidak ya. Tapi di sini dia mengatakan I miss you. Do you? Dia merindukan kamu. Dan dia juga bertanya apakah kamu juga gitu loh. Dan dia berharap sih sebenarnya kamu juga merindukan dia. Ya mungkin saja ada juga beberapa dari kamu yang sudah terpisah di sini. Oke. Have lost everything. Dia kehilangan segalanya di sini. Ya, dia akan bisa kehilangan segalanya. Arti kata sekarang juga dia kehilangan kamu juga gitu loh. Karena saat ini mungkin kamu lebih memilih untuk menarik diri dari hubungan ini. Karena ada hubungan yang tidak jelas, hubungan yang penuh misteri gitu ya, hubungan yang penuh teka-teki. Jadi ini aneh ya, aneh. Kalau cinta kan pasti saling mengerti ya, saling memahami, saling melengkapi, ada take and give-nya gitu ya. Tapi ini enggak, kamu hanya memberikan aja kepada dia, dia hanya menerima selalu gitu loh. Nah, ternyata dia I imagine you naked. Dia membayangkan kamu mungkin dalam keadaan bagaimana gitu ya. Intinya dia selalu berhayal, berhalusinasi ya, tentang mungkin, bersama dengan kamu, dan mungkin ada gairah sih dia di sini. Apakah di sini dia itu melihat kamu dari segi body kamu, dari kecantikan kamu atau kegantengan kamu, seolah kayak, wah dia tuh kayak terobses dan dia, wah ini nih sulit dia, kamu bisa artikan ya, I imagine you naked. Intinya dia membayangkan kamu itu mungkin tanpa busana atau bagaimana gitu loh, ya. Dia juga punya otak kotor ya di sini ya, ya. Oke, I think we saw see other people. Nah, dia juga, aku mikirkan kita seharusnya bisa melihat orang lain gitu ya. Nah, kenapa harus melihat orang lain? Ya, dia mungkin ingin membandingkan nih kamu dengan yang lain atau hubungan kamu dengan yang lain, ya. Atau bisa jadi kalau dia ingin merubah, dia mungkin membandingkan dia mungkin dengan temannya atau apa. Coba lihat si A, si B gitu ya.
dia bisa kok bahagia, dia bisa kok sabar menghadapi pasangannya. Kenapa kamu nggak? Ya orang kan berbeda-beda gitu loh. Kalau aku sih nggak sabar menghadapi kamu, mungkin itu yang kamu katakan kepada dia gitu loh, ya. Nah, kita coba lihat nih dari segi, kartu percintaan. Terakhir kita lihat dari segi kartu tarot ya. Di sini memang ada angka 8 dan 8 ya. Nah, itu juga menggambarkan ada energi mirror antara kamu dengan dia. Sebenarnya mungkin di saat kamu, saling meninggalkan atau saat kamu dengan dia terpisah, dia juga merindukan kamu juga merindukan dia sebenarnya. Hanya saja mungkin kamu bisa menahan, karena keseringan disakiti ya. Oke. Nah, ternyata seseorang ini bisa juga ya, dia menghadirkan orang lain di sini, menghadirkan orang ketiga. Makanya kamu memilih untuk menarik diri, karena kalau aku sudah dikhianati ya, aku lebih memilih untuk ya hengkang dari hubungan ini gitu loh. Nah, di sini ada cut down, separation. Nah, mungkin juga di antara kamu dengan dia ada yang sudah meninggal, saling meninggalkan, atau di sini ada yang saling treatment gitu ya. Tetapi ya mungkin, kamu yang lebih memilih untuk, "Ya aku tidak ingin lagi berkomunikasi dengan kamu." Kamu sudah meyakinkan diri kamu sudah tekankan pada hati kamu, kalau aku saat ini pengen healing gitu loh, pengen melepaskan kamu, benar-benar pengen melepaskan kamu sepenuhnya gitu ya. Nah, di sini dia kayak pengen ketemu sama kamu, sangat pengen ketemu sama kamu ya. Ya ingin bicarakan tentang kita membangun suatu hubungan, jika mungkin kamu tidak bisa menerima dia atau menolak dia, dia berharap kita bisa berteman gitu loh, ya. Nah, di sini antara kamu dengan dia sebenarnya twin flame, tapi twin flame-nya menyakitkan, bukan hal yang positif ya di sini. Ada juga kamu mungkin misalnya, kamu punya twin flame yang mungkin sama-sama, ya mungkin sama-sama perempuan atau sama-sama, laki-laki gitu ya, intinya sejenis gitu loh. Nah, kalau kamu merasa dia itu adalah twin flame kamu harus bisa rasakan, dia itu adalah orang yang seperti apa. Apakah kamu merindukan dia? Apakah kamu terobses sama dia? Dan kamu tidak ingin membuat dia, ya membiarkan dia bahagia dengan yang lain. Nah, kalau itu sudah kamu rasakan, arti kata ini udah arah ke negatif twin flame-nya. Ini untuk sejenis ya. Tapi kalau untuk lawan jenis ya mungkin itu adalah cinta. Tapi kalau untuk sejenis, kalau udah ada takut untuk kehilangan, ya marah, cemburu saat dia bersama yang lain. Nah, itu bisa jadi itu ke arah yang lebih gawat ya, kalau bisa dihindari gitu loh. Ya mungkin rasa suka sejenis atau bagaimana. Jadi twin flame ini bisa kita artikan untuk ke arah yang positif. Kalau misalnya kita punya teman, sejenis gitu ya, terus dia hadir dalam hidup kita dan dia bisa merubah diri kita, ya, dan kamu juga tidak akan mengekang dia, kalau dia pengen bahagia dengan yang lain ya silakan. Kamu tidak terobses dengan hubungan ini. Nah, arti kata itu positif banget. Ya, tapi kalau kamu udah takut kehilangan dia atau bagaimana bla bla ya, itu perlu kamu kontrol ya. Kayak psikiater atau bagaimana atau ke dokter begitu ya, atau ke psikolog gitu, ya. Jadi itu. Tapi kalau lawan jenis sih biasa ya, biasa. Apalagi kalau ada cinta obses ya, ya itu normal-normal saja. Jadi ada beberapa dari dia kayak ngerasa, "Aku ini twin flame loh dengan kamu. Aku merasa nggak bisa nih jauh dari kamu. Aku benar-benar kayak, ya merasa ada kestabilan gitu loh, jika bersama dengan kamu." Tapi kenapa dia melakukan itu? Dia menghadirkan orang ketiga. Ya, dia mungkin termasuk juga seseorang yang liar begitu ya. Oke, kita coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang terbaca? Sebentar ya. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkondisi dengan kamu, kita lihat ada di Impress, ada Taurus ya. Ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Sepertinya semua zodiak ada di sini, karena semua elemen ada di sini ya. Oke teman-temanku, jadi kalau kartu di Impress ini menggambarkan seseorang ini lagi kayak butuh kasih sayang, butuh apa ya, kayak butuh support, butuh dukungan lah dari kamu ya di sini. Nah, seseorang ini juga terlihat apa ya, kayak mulai mulai bahagia, mulai percayakan dirinya, dia mulai ada kekuatan di sini. Mungkin
ini muncul di saat kamu mungkin mulai memberikan kesempatan kepada dia. Bisa jadi ya, karena dia kayak ngerasa nih kita twin flame dan kamu seperti membawa sebuah harapan kepada dia gitu, membuat dia kayak merasa yakin. Nah, dia ada Two of Pentacles. Mungkin saja ada juga beberapa dari kamu yang bisa menerima hubungan ini dan ternyata hubungan ini juga bisa stabil. Ya, pertimbangkanlah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Ya, ada Knight of Swords. Ini mungkin lebih kepada kewaspadaan yang memang harus kamu munculkan ya, karena bisa jadi seseorang ini akan mengulang kembali hal-hal yang seperti dulu dia lakukan. Dia berbuat kesalahan, dia minta maaf lagi atau bagaimana gitu ya. Karena di sini nantinya akan ada keadaan dia yang begitu galau. Ada Four of Cup, ada keadaan dia yang begitu galau di sini. Jadi seseorang ini mungkin bisa jadi hatinya galau, pikirannya kacau ya. Banyak sekali yang mungkin dirasakan. Karena mungkin di saat kamu sudah mulai menjauh, dia kayak baru kepikiran kamu gitu. Kita akan coba cek untuk inisial ya. Ya, kita ambil aja ya. Ada L, teman berantem. 2, N, yang pernah abaikan kamu. D, yang pernah selingkuh. Temannya teman, I dan V, temannya teman. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Aries, ada Leo, ada Libra, ada Cancer, ada Aquarius. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang kamu yang kamu fokuskan ya, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, kita akan coba lihat apa yang dia rasakan di sini. Twin flame. Dia merasa udah soulmate, ada twin flame, dia merindukan kamu ya. Jadi hari ini udah lengkap. Tapi di sini ada hubungan yang penuh dengan misteri ya. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa sulit untuk menentukan sikap kamu. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.